Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, terdapat sebuah kisah yang telah menjadi buah bibir dari generasi ke generasi. Desa itu, yang bernama Giri Langit, dikenal sebagai tempat yang tenang dan damai. Namun, di balik ketenangan tersebut, tersembunyi sebuah rahasia kelam yang membuatnya dijauhi oleh orang-orang dari luar desa. Rahasia itu adalah praktik pesugihan pelaris, sebuah ritual mistis yang diyakini dapat mendatangkan kekayaan melalui keberhasilan dalam usaha dagang. Namun, kekayaan itu tidak datang tanpa harga. Pengorbanan dan perjanjian gelap menjadi bagian tak terpisahkan dari proses ini. Malam itu dingin dan angin bertiup pelan, membuat daun-daun jati kering berbisik di sepanjang jalan desa Giri Langit. Jam dinding di warung kecil milik Pak Surya menunjukkan pukul 11 malam. Warungnya sudah hampir kosong, hanya tersisa dirinya yang duduk termenung di kursi kayu reot, sambil menatap piring-piring kosong di atas meja. Lampu minyak yang menggantung di tengah warung memberikan cahaya redup, menciptakan bayangan aneh yang menari di dinding bambu. Warung itu terletak di pinggir jalan utama desa, tempat orang-orang yang melintas sering singgah untuk makan. Namun, akhir-akhir ini jarang ada pelanggan. Hanya 1 atau 2 orang yang datang, dan itu pun tidak cukup untuk membuat usahanya bertahan. Pak Surya menghela napas panjang, sementara pikirannya dipenuhi oleh tagihan-tagihan yang harus dibayar dan mulut-mulut yang harus diberi makan di rumah. Ketika ia hampir memutuskan untuk menutup warung malam itu, terdengar suara langkah kaki mendekat. Pak Surya menoleh, berharap itu pelanggan terakhir. Namun, yang muncul adalah seorang pria tua misterius. Tubuh pria itu kurus, mengenakan pakaian serba hitam dengan jubah panjang yang melambai-lambai ditiup angin. Wajahnya hampir tak terlihat, tertutup oleh tudung gelap. "Selamat malam, Pak Surya," sapa pria itu dengan suara serak yang membuat bulu kuduk berdiri. Pak Surya terkejut. Ia tidak pernah memberitahu namanya kepada siapapun malam itu. "Selamat malam. Maaf, warung saya hampir tutup. Mungkin besok bisa kembali?" jawabnya sopan, meski rasa takut mulai menyelinap. Namun, pria itu hanya tersenyum tipis. Ia duduk di salah satu bangku tanpa diundang, menatap Pak Surya dengan mata yang terlihat berkilat meski di bawah cahaya remang. "Aku tahu kau sedang kesulitan, Pak Surya. Warungmu sepi, anak-anakmu butuh makan. Aku bisa membantumu," kata pria itu tanpa basa-basi, membuat jantung Pak Surya berdeguk kencang. Siapa Anda? Apa maksud Anda?" Pak Surya mencoba menyembunyikan ketakutannya. Pria tua itu hanya tertawa kecil. Tawa yang dingin dan membuat udara malam semakin menusuk. "Aku hanya seorang penolong. Kau tak perlu tahu siapa aku. Tapi aku bisa membuat warungmu ini ramai. Pelangganmu tak akan pernah habis. Kau hanya perlu mengikuti satu jalan yang kutawarkan." "Pesugihan pelaris?" ujar pria itu, sambil melipat tangan di atas meja. Pak Surya terdiam. Kata pesugihan langsung membuat pikirannya berkecamuk. Ia tahu tentang hal itu, sebuah praktik gaib yang sering dibicarakan warga desa. Namun, ia selalu menganggapnya sebagai sesuatu yang berbahaya dan tak pernah terpikirkan olehnya untuk mencobanya. Aku tidak tahu," gumam Pak Surya, mencoba menolak secara halus. Namun, pria itu mentondongkan tubuhnya ke depan. Wajahnya yang tertutup tudung kini terlihat samar-samar. Kulitnya pucat, hampir seperti mayat, dengan mata yang cekung dan bibir yang menghitam. "Pikirkan baik-baik, Pak Surya. Kau hanya perlu mengorbankan sesuatu yang kecil untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Apa kau tak ingin keluargamu hidup layak? Apa kau tak ingin warungmu menjadi terkenal di seluruh desa ini, bahkan luar desa?" Kata-kata itu menusuk seperti belati. Pak Surya mencoba mengalihkan pandangannya. Namun pria itu mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah kantong kecil berisi serbuk berwarna hitam. Ia meletakkannya di atas meja. "Ini adalah langkah pertama. Taburkan ini di pintu masuk warungmu sebelum matahari terbit. Aku akan menunggumu besok malam di Bukit Keramat. Jangan terlambat."
Sebelum Pak Surya bisa menjawab, pria itu berdiri dan berjalan keluar. Namun, saat ia hendak melihat kemana pria itu pergi, bayangannya telah menghilang, seolah tertelan oleh gelapnya malam. Pak Surya menghabiskan sisa malam dengan pikiran yang tak tenang. Kantong kecil berisi serbuk hitam itu masih tergeletak di atas meja. Ia tahu bahwa menerima tawaran pria itu berarti ia harus menyerahkan dirinya pada kekuatan gelap, namun di sisi lain, kesulitan hidup yang ia hadapi membuatnya tergoda. Sebelum fajar menyingsing, ia akhirnya memutuskan untuk mencoba. Dengan tangan gemetar, ia membuka kantong itu dan menaburkan serbuk hitam di sekitar pintu masuk warungnya. Bau anyir yang menyengat langsung menyebar, membuatnya hampir muntah. Namun, ia tetap melakukannya, meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah langkah kecil. Hari itu, sesuatu yang aneh terjadi. Warungnya yang biasanya sepi mendadak ramai oleh pelanggan. Orang-orang datang berbondong-bondong, memesan makanan dengan antusias. Bahkan, beberapa di antaranya mengaku bahwa mereka merasakan aroma harum dari warung Pak Surya saat lewat. Sesuatu yang membuat mereka tertarik untuk singgah. Pak Surya merasa lega sekaligus bingung. Namun, pikirannya masih dihantui oleh pertemuannya dengan pria tua itu dan janji untuk datang ke Bukit Keramat malam berikutnya. Udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Langit di atas desa Giri Langit dipenuhi awan kelabu, menutupi sinar bulan yang biasanya menerangi desa. Jam dinding di rumah Pak Surya menunjukkan pukul 10 malam. Dalam suasana sunyi yang hanya ditemani suara jangkrik, Pak Surya bersiap untuk sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pria tua yang datang ke warungnya malam sebelumnya telah memberinya petunjuk. Datanglah ke Bukit Keramat tepat tengah malam. Jangan lupa membawa sesajen, ujar pria itu dengan suara serak yang masih terngiang di telinga Pak Surya. Di meja rumahnya kini terletak sebuah bungkusan kain merah yang berisi ayam cemani hidup, kembang 7 rupa, dan dupa. Pak Surya merasa ragu. Ia bukanlah orang yang terbiasa dengan hal-hal mistis. Namun, kesulitan hidup dan harapan akan kekayaan membuatnya mengesampingkan ketakutan. Ia berbisik pelan kepada dirinya sendiri. Ini hanya satu malam. Setelah ini, semuanya akan berubah. Pak Surya melangkah keluar dari rumahnya, membawa bungkusan kain merah itu dengan hati-hati. Jalan menuju Bukit Keramat tidaklah mudah. Bukit itu terletak di ujung desa, dikelilingi oleh hutan lebat yang jarang dijamah manusia. Orang-orang desa sering menghindari tempat itu karena cerita-cerita seram yang beredar. Ada yang mengatakan bahwa mereka yang masuk ke dalam hutan di sekitar bukit sering tidak pernah kembali. Langkah kaki Pak Surya di atas jalan tanah yang lembab terdengar jelas di tengah keheningan malam. Angin dingin menerpa wajahnya, membawa aroma lembab dedaunan yang bercampur dengan bau anyir samar. Di sepanjang perjalanan, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari balik pepohonan. Bayangan hitam yang bergerak cepat di sudut matanya membuatnya mempercepat langkah. Ketika ia akhirnya tiba di kaki bukit, Pak Surya melihat pria tua misterius itu sudah menunggunya. Pria itu berdiri di bawah pohon beringin besar dengan akar yang menjalar ke segala arah. Wajahnya tetap tersembunyi di balik tudung gelap, namun suara seraknya terdengar jelas. "Kau tepat waktu," ujar pria itu. "Ikuti aku. Jangan melangkah keluar dari jalan setapak ini, apapun yang terjadi." Pak Surya mengangguk patuh. Mereka mulai mendaki bukit yang curam. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah-olah tanah di bawahnya menolak kehadiran mereka. Kabut tebal perlahan-lahan menyelimuti, membuat jarak pandang semakin terbatas. Suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam kabut, bisikan, tawa kecil, bahkan suara tangisan. "Jangan dengarkan suara-suara itu. Fokus pada langkahmu," kata pria tua itu tanpa menoleh. Setelah mendaki selama hampir 1 jam, mereka tiba di puncak bukit. Di sana terdapat sebuah gua besar yang disebut Gua Lawa. Mulut gua itu menganga lebar seperti rahang monster dengan stalaktit yang menjuntai menyerupai taring. Bau anyir yang menyengat langsung menyerbu hidung Pak Surya, membuatnya hampir muntah. Di depan gua,
Terdapat altar batu yang dipenuhi dengan sesajen. Lilin-lilin kecil yang terbuat dari lemak hewan menyala di sekitarnya, memberikan cahaya redup yang menari-nari di permukaan batu. Pria tua itu berhenti di depan altar dan berbalik menghadap Pak Surya. Kau harus melakukan ini dengan hati yang mantap. Begitu kau masuk ke dalam gua, tidak ada jalan untuk kembali. Apakah kau siap? Tanya pria itu. Pak Surya mengangguk, meski kakinya gemetar. Aku siap, jawabnya pelan. Pria tua itu mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suara seraknya menggema di udara. Setelah beberapa saat, ia menyuruh Pak Surya meletakkan bungkusan kain merah di atas altar. Dengan tangan gemetar, Pak Surya menuruti perintah itu. Sekarang, masuklah ke dalam gua. Aku akan menunggu di sini. Jangan menoleh ke belakang apapun yang terjadi, kata pria itu. Pak Surya melangkah masuk ke dalam gua. Kegelapan langsung menyelimuti dirinya. Satu-satunya cahaya berasal dari obor kecil yang ia bawa. Dinding gua basah dan dingin, dan suara tetesan air terdengar di kejauhan. Semakin jauh ia melangkah, semakin kuat bau anyir yang menusuk hidungnya. Di tengah gua, ia menemukan sebuah ruangan besar dengan sebuah lingkaran yang digambar di lantai menggunakan darah. Di dalam lingkaran itu terdapat sebuah patung makhluk yang menyerupai manusia, namun dengan tanduk besar dan sayap seperti kelelawar. Mata patung itu seolah-olah menatap langsung ke dalam jiwa Pak Surya. Tiba-tiba, ruangan itu terasa bergetar. Suara gemuruh terdengar, diikuti oleh munculnya sosok besar dari kegelapan. Sosok itu adalah makhluk tinggi dengan kulit bersisik hitam, mata merah menyala, dan gigi tajam yang berkilauan dalam cahaya obor. Siapa yang memanggilku? Suara makhluk itu menggema, membuat seluruh ruangan bergetar. Pak Surya jatuh berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Aku Pak Surya. Aku ingin warungku laris. Aku ingin kekayaan, jawabnya dengan suara terbata-bata. Makhluk itu tertawa. Suara tawanya menggema seperti ribuan orang tertawa bersamaan. Kau manusia serakah, tapi aku suka itu. Aku bisa memberimu apa yang kau inginkan, tapi kau harus memberikan sesuatu sebagai gantinya. Apa? Apa yang harus aku berikan? Tanya Pak Surya. Makhluk itu mendekat, membuat udara di sekitarnya semakin dingin. Nyawa? 1 nyawa setiap bulan. Kau harus memberiku korban manusia. Jika tidak, aku akan mengambil sesuatu yang lebih berharga darimu. Pak Surya merasa darahnya membeku. Namun, ia tahu ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Dengan suara pelan, ia berkata, "Aku setuju." Makhluk itu tersenyum, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. Bagus, kau sekarang adalah milikku. Mulai dari sekarang, usahamu akan berhasil. Tapi ingat, jangan pernah melanggar janjimu. Pak Surya keluar dari gua dengan tubuh yang lemah. Pria tua itu menunggunya di depan altar, tersenyum samar. Semua sudah selesai. Sekarang, kembalilah ke rumahmu. Kau akan melihat perubahan besar, kata pria itu. Benar saja, keesokan harinya, warung Pak Surya mendadak ramai. Pelanggan datang dari berbagai tempat, bahkan ada yang rela antre untuk mencicipi makanannya. Namun, setiap malam, ia dihantui oleh bayangan makhluk itu dalam mimpinya, mengingatkan janji yang telah dibuat. Bulan pertama, Pak Surya mengorbankan seekor ayam hitam sebagai pengganti nyawa manusia. Namun, bulan berikutnya, makhluk itu muncul di rumahnya, marah karena korban yang diberikan tidak sesuai. "Aku tidak menerima ayam, aku ingin manusia," teriak makhluk itu, membuat seluruh rumah bergetar. Sejak saat itu, kehidupan Pak Surya berubah menjadi mimpi buruk. Meski warungnya sukses, ia hidup dalam ketakutan, mencari cara untuk memenuhi permintaan makhluk itu tanpa kehilangan dirinya sendiri. Setelah ritual itu, warung Pak Surya mendadak ramai. Pelanggan datang dari berbagai tempat, bahkan ada yang rela antre untuk mencicipi makanannya. Warung kecilnya yang dulu sepi berubah menjadi pusat keramaian.
Pendapatannya melonjak drastis dan dalam waktu singkat, ia mampu membangun rumah megah serta membeli mobil. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Malam pertama setelah ritual, Pak Surya didatangi makhluk yang sama dalam mimpinya. Makhluk itu mengingatkannya akan janji yang telah dibuat. Nyawa pertama, aku menunggu, kata makhluk itu sambil menghilang. Pak Surya terbangun dengan tubuh berkeringat dingin. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Dengan berat hati, ia memilih seekor ayam hitam untuk dikorbankan. Namun, setelah itu, ia merasa ada yang mengawasinya setiap saat. Setiap malam, suara-suara aneh mulai terdengar di rumahnya. Kadang suara tangisan, kadang tawa menyeramkan. Istrinya, Bu Ratmi, mulai melihat bayangan hitam yang mondar-mandir di dapur. Anak-anak mereka sering terbangun di tengah malam, menangis karena mimpi buruk yang sama. Seorang pria besar dengan mata merah menyala sedang memanggil mereka. Puncaknya terjadi ketika Pak Surya lupa memberikan korban pada bulan ketiga. Makhluk itu muncul di depan rumahnya, kali ini dengan wujud yang lebih mengerikan. Tubuhnya semakin besar, dan dari mulutnya keluar suara geraman yang membuat kaca-kaca jendela pecah. Janji adalah janji. Kau harus membayar lebih untuk kelalaianmu. Makhluk itu berteriak. Pak Surya mencoba memohon ampun, tapi sia-sia. Esok harinya, anak bungsunya ditemukan tidak bernyawa di kamar tidur, dengan wajah yang membiru seolah dicekik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Kisah Pak Surya berakhir tragis. Setelah kehilangan anaknya, ia mencoba menghentikan perjanjian dengan mencari bantuan dari seorang kiai desa. Namun, makhluk itu tidak tinggal diam. Setiap kali kiai mencoba melakukan ruqyah, makhluk itu muncul dalam wujud api, membakar segala sesuatu di sekitarnya. Pak Surya akhirnya menghilang. Warga desa menemukan warungnya kosong, hanya menyisakan aroma anyir yang menusuk hidung. Rumahnya juga terbengkalai, penuh coretan aneh di dinding yang tidak bisa dihapus. Hingga kini, banyak yang percaya bahwa Pak Surya telah diambil oleh makhluk itu sebagai bagian dari perjanjian yang gagal ia penuhi. Warung itu kini menjadi tempat angker. Warga yang lewat sering mendengar suara-suara aneh, seperti dentingan piring dan suara tawa. Ada juga yang mengaku melihat sosok Pak Surya berdiri di depan warung dengan tatapan kosong, seolah menunggu pelanggan yang tak pernah datang. Kisah ini menjadi peringatan bagi siapa saja yang tergoda oleh jalan pintas menuju kekayaan. Pesugihan pelaris mungkin menjanjikan kejayaan, tapi harga yang harus dibayar jauh lebih besar dari apa yang bisa dibayangkan. Hingga kini, Bukit Keramat tetap menjadi tempat yang ditakuti, dan warung Pak Surya menjadi simbol dari keserakahan yang berujung pada kehancuran. Jangan pernah bermain-main dengan hal-hal gaib, karena ketika perjanjian telah dibuat, tidak ada jalan untuk kembali.